ini saya Ramaika Lenia Maretna NIM 180645 akan menjelaskan pemeliharaan serta peningkatan kedisiplinan peserta didik. Pengertian disiplin ialah tata tertib dalam pengertian yang lebih luas. Disiplin sama maksudnya dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua aturan dan tantangan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Faktor dasar yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik itu sendiri, yang kedua sikap pendidik atau guru, yang ketiga lingkungan. Penyebab siswa tidak disiplin menurut Rohani 2010. Yaitu ada 3 pesan di dalam kelas. Mungkin cara guru menyampaikan materi tidak semenarik mungkin, sehingga anak murid tersebut mudah bosan di dalam kelas dan mudah mengantuk. Poin kedua itu adanya perasaan kecewa dan tertekan. Maksudnya tidak di sekolah saja dia merasa kecewa dan tertekan. Di keluarga juga dia merasa tertekan. Adanya sering terjadi orang tua sering bertengkar, sehingga anak mudah tertekan dalam belajar dan tidak fokus dalam belajar tersebut. Yang ketiga, tidak terpenuhi kebutuhannya. Maksudnya itu orang tua anak murid tersebut tidak memenuhi kebutuhan anaknya, seperti kayak anak minta membeli buku tetapi orang tua tidak mengasihnya. Jadi di sini juga memicu penyebab siswa menjadi tidak disiplin atau sering bangun terlambat karena orang tuanya tidak mengingatkan dia untuk bangun lebih cepat untuk berangkat ke sekolah. Cara untuk memelihara kedisiplinan peserta didik. Yang pertama, guru hendaknya selalu mengatur peserta didik agar tetap disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Contohnya kayak gini, peraturan di sekolah itu masuk jam 7.30, itu udah termasuk memicu anak memelihara kedisiplinan datang ke sekolah, tidak boleh terlambat. Yang kedua, itu guru harus konsisten dalam menjalankan peraturan sampai peserta didik mempunyai sikap disiplin. Yang ketiga, itu guru menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, terutama keterampilan dalam mengelola kelas. Jadi guru juga harus bisa menguasai keterampilan dalam mengajar. Jadi kayak guru lagi menjelaskan materi ke anak tersebut, tetapi ada anak yang berisik. Jadi guru harus bisa mengatur dan mengelola kelas tersebut menjadi diam dan tidak berisik saat guru menerangkan materi pembelajaran. Penerapan hukuman dan hadiah dalam membentuk kedisiplinan peserta didik. Yang pertama itu ada pengertian hadiah. Menurut konsep pendidikan, hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak-anak supaya anak menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan yang bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid. Ada pengertian hukuman. Menurut konsep pendidikan, hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis
Apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah diterapkan. Prinsip pemberian hadiah. Di sini ada empat prinsip pemberian hadiah. Yang pertama, penilaian didasarkan pada perilaku bukan pelaku. Yang kedua, pemberian hadiah atau penghargaan harus ada batasnya. Yang ketiga, dimusyawarahkan kesepakatannya. Yang keempat, distandarkan pada proses bukan hasil. Saya Delia Ainun Putri dengan NIM 1805942 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip pemberian hukuman. Prinsip pemberian hukuman ini ada 4. Yang pertama, kepercayaan terlebih dahulu, kemudian hukuman. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita sebagai guru harus memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa siswa tersebut tidak berniat untuk melakukan kesalahan. Baru kita memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu menghukum tanpa emosi. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua ataupun guru yaitu menghukum dengan emosi. Nah, hal tersebut akan membuat siswa menjadi takut. Yang ketiga yaitu hukuman sudah disepakati. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran kita bisa dulu mengobrol atau berdialog dengan para siswa. Kita menentukan kesepakatan jika salah satu siswa melanggar akan diberikan hukuman apa. Nah, jika semua siswa sudah menyetujui, otomatis mereka akan berusaha tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Apabila mereka ada yang melanggar, maka mereka sudah siap dengan konsekuensi dan hukuman yang sudah disepakati. Nah, prinsip yang terakhir yaitu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari yang teringan hingga jadi yang terberat. Jika kesalahan yang ia lakukan itu termasuk dalam kesalahan ringan, tidak baik jika kita memberikan hukuman yang berat. Kita harus memberi hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk pemberian hadiah. Di sini ada 4 bentuk pemberian hadiah. Bentuk pemberian hadiah yang pertama yaitu komunikasi non-verbal. Yang kedua yaitu imbalan materi atau hadiah. Kita dapat memberikan hadiah kepada siswa berupa materi ataupun hadiah berupa benda. Nah, yang ketiga bentuk pengakuan. Yang dimaksud dengan pengakuan yaitu kita sebagai guru dapat mengakui kemampuan siswa tersebut. Nah, bentuk pemberian hadiah yang terakhir yaitu perlakuan istimewa. Nah, tetapi perlakuan istimewa ini tidak boleh terlalu dilakukan karena akan menimbulkan cemburu sosial di antara para siswa. Nah, setelah tadi kita mengetahui bentuk pemberian hadiah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bentuk pemberian hukuman. Nah, bentuk pemberian hukuman yang pertama yaitu hukuman dengan kata-kata atau kalimat. Misalnya, kritikan ataupun sindiran. Tetapi, kritikan dan sindiran tersebut harus secara halus. Jangan sampai menyakiti hati siswa. Yang kedua, yaitu hukuman dengan stimulus fisik. Misalnya, saat pembelajaran, siswa ada yang ribut. Kita sebagai guru bisa berpura-pura marah ataupun kita diam sejenak, diam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Nanti siswa akan sadar dan ia akan diam kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu hukuman dalam bentuk kegiatan. Misalnya, siswa yang melakukan kesalahan disuruh untuk berdiri di depan kelas atau didudukkan di samping guru. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah memberi sanksi edukatif menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Samsul Arifin Amin. Langkah yang pertama yaitu menunjukkan kesalahan dengan mengarahkan. Nah, kita sambil menunjukkan kesalahan siswa, kita juga dapat mengarahkan bahwa yang dilakukan oleh siswa tersebut salah dan mengarahkan ke yang lebih baik.
Langkah yang kedua yaitu menunjukkan kesalahan dengan lemah lembut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menghukum dengan emosi. Langkah yang ketiga yaitu menunjukkan kesalahan dengan isyarat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, kita dapat menunjukkan isyarat. Nah, seperti kita tiba-tiba diam, nah itu isyarat bahwa siswa juga suruh diam. Siswa kita suruh untuk memperhatikan pembelajaran. Nah, yang keempat, menunjukkan kesalahan dengan menegur. Nah, jika kita sudah memberikan isyarat, namun ada salah satu siswa yang masih saja ribut, kita dapat menegur siswa tersebut, namun menegurnya dengan lemah lembut. Nah, yang kelima, ada menunjukkan kesalahan dengan memukul telapak tangan. Yang keenam, menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang dapat menyadarkan, seperti berdiri di depan kelas ataupun duduk di samping guru. Materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi penting hadiah. Di sini ada 3 fungsi penting hadiah. Yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Nah, yang kedua yaitu memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik. Nah, fungsi penting yang ketiga yaitu memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan. Sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pipit Mulyasari. Terima kasih. Nah, teman-teman, ada juga fungsi penting dan hukuman yang harus diketahui oleh pendidik. Ada 3 fungsi penting dan hukuman. Yang pertama yaitu fungsi restruktif, di mana hukuman ini dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Kemudian yang kedua, fungsi pendidikan. Nah, hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan kepadanya. Kemudian ada juga fungsi motivasi. Nah, hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan pemberian hadiah dalam pendidikan. Apa saja sih? Nah, yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja kelebihan dari pemberian hadiah. Ada 2 hal yang harus diketahui oleh pendidik ketika kita akan melakukan atau memberikan hadiah kepada peserta didik. Yang pertama, pemberian hadiah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. Kemudian yang kedua, dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya. Nah, ternyata ada juga kekurangan dari pemberian hadiah. Yang pertama, dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan. Kemudian yang kedua, umumnya hadiah itu membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan biaya. Nah, setelah kelebihan dan kekurangan dari hadiah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari pemberian hukuman dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu kelebihan dari pemberian hukuman. Nah, hukuman ini akan menjadikan satu kelebihan apabila dijalankan dengan benar oleh pendidik, yaitu yang pertama, ada hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. Kemudian yang kedua, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan yang ketiga, merasakan akibat perbuatannya sehingga dia akan menghormati diri. Sementara kekurangannya itu akan timbul apabila hukuman yang diberikan itu tidak efektif. Nah, apa saja sih kelemahan atau kekurangan dari pemberian hukuman? Yang pertama, akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Kemudian kedua, murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta menyebabkan dia suka berdusta karena takut dihukum. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mengurangi keberanian anak untuk bertindak. Maka
dan calon pendidik diharapkan bisa menyeimbangkan antara pemberian hukuman dan pemberian hadiah kepada peserta didik. Gunakan hukuman dan hadiah secara efektif